Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari standar costing. Kita masuk ke pengertiannya. Standar cost sendiri adalah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memproduksi satu atau sejumlah unit selama satu periode tertentu. Nah, biar kita lebih mengerti juga, kita bisa membandingkan 3 sistem costing yang biasanya dipergunakan. Nah, yang pertama, actual costing system. Jadi, biaya pembebanannya itu didasarkan atau dibayarkan sesuai dengan biaya aktual atau biaya yang terjadi di lapangan, seperti itu. Sedangkan untuk normal costing system sendiri, biaya direct material dan direct labor saja yang dibayarkan atau didasarkan pada biaya aktual atau biaya yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk FOH-nya tersendiri itu sudah ditetapkan atau sudah dibudgetkan seperti itu. Sedangkan untuk standar costing system sendiri, biaya-biayanya itu sudah memiliki tarif dari awal tersendiri. Jadi pada saat melakukan proses produksi sudah ada biaya maksimal atau biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, standar cost sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama, standar quantity, yaitu jumlah input standar yang dibutuhkan untuk satu unit output. Dan yang kedua, ada standar price, harga atau tarif standar yang harus dikeluarkan untuk satu unit output. Nah, biar teman-teman lebih mengerti juga, kita bisa melihat ilustrasi dari soal berikut. Untuk membuat satu buah lemari dibutuhkan 8 meter kayu, yang dibeli dengan harga 100.000 per meternya. Nah, lemari ini dikerjakan oleh seorang tukang kayu dalam waktu 5 jam, dan upah tukang kayu itu adalah 150.000 per jamnya. Dan ada juga biaya lain-lain seperti paku, listrik, cat yang ditetapkan sebesar 20% dari jumlah tenaga kerja langsung, dan tarif yang ditetapkan adalah 50.000 per jamnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini ada kolom standar key per output. Nah, ini adalah yang disebut dengan standar quantity. Seperti itu. Jadi sudah memiliki ketetapan kuantitas standar untuk memproduksi sesuatu atau suatu output nantinya. Dan di sini ada kolom standar price ini. Nah, tadi kan dibilang untuk per 1 meter kayu itu memiliki harga 100.000 seperti itu. Jadi ini adalah standar price-nya. Memiliki standar harga untuk memproduksi suatu output seperti itu. Nah, apa sih keuntungan menggunakan standar costing? Yang pertama adalah membuat budget. Yang kedua, cost control dan mengukur efisiensi. Yang ketiga, memudahkan prosedur penetapan biaya dan menentukan laporan biaya. Yang keempat, menentukan cost untuk material, work in process, dan finish good. Dan yang terakhir, menetapkan harga penawaran dan harga penjualan. Nah, ada beberapa tingkat standar costing. Yang pertama itu theoretical standard. Ini merupakan tingkat yang paling optimum atau paling idealis. Tapi ini adalah tingkat yang paling tersulit juga seperti itu. Nah, tadi kan ada ilustrasi mengenai untuk membuat satu buah lemari dibutuhkan 8 meter kayu seperti itu kan. Nah, dalam theoretical standard ini bisa dikatakan dalam membuat satu lemari itu dia hanya membutuhkan 7,5 meter kayu seperti itu. Tetapi itu membutuhkan tukang atau kinerja atau pekerja yang benar-benar sudah memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi seperti itu. Dan itu yang membuat theoretical standard ini dibilang tingkat paling optimum dan paling idealis. Yang kedua ada normal standard. Nah, normal standard ini tingkat efektivitas yang paling efisien yang masih mungkin dapat dicapai. Nah, ini bisa kita katakan seperti
ilustrasi soal yang pertama tadi, dia membutuhkan 8 meter kayu dan 5 jam tenaga kerja untuk mengerjakan satu buah lemari seperti itu. Nah, jadi dia benar-benar membutuhkan ya hanya 8 meter kayu itu saja tadi untuk mengerjakan satu buah lemari itu dengan waktu 5 jam seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga itu expected actual standard. Nah, tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan atau paling mendekati dengan hasil aktual seperti itu. Nah, pada saat kita menggunakan tingkat standar costing ini atau expected actual standard, ini bisa diilustrasikan pada saat tadi kita sudah memiliki standar untuk membuat satu buah lemari membutuhkan 8 meter kayu dan 5 jam tenaga kerja seperti itu. Nah, pada saat kita menggunakan konsep expected actual standard ini, bisa dikatakan untuk membuat satu buah lemari kayu itu dia membutuhkan 8,5 meter kayu seperti itu. Jadi dia paling mendekati dengan hasil aktualnya seperti itu. Jadi dia yang paling dekat dengan hasil standar yang sudah kita tetapkan tadi seperti itu. Baik, setelah memahami konsep standar costing, di sini saya akan menjelaskan tentang variance untuk material. Nah, untuk material variance itu ada 4, yaitu material purchase price variance, material price usage variance, kemudian ada material inventory variance, dan material quantity variance. Untuk menjelaskan lebih detailnya, saya akan menggunakan contoh perhitungan untuk keempat variance ini. Di sini ada data, yaitu standar quantity allowed atau kuantitas yang distandarkan, yaitu sebesar 9.336 unit direct materials dengan harga per unitnya itu 7,50 per unit, dan untuk actual quantity purchase atau kuantitas aktual yang dibeli itu ada 10.000 unit, dan kuantitas aktual yang digunakan ada 9.500 unit, dan juga harga aktualnya itu 7,44 per unit. Baik, di sini kita akan mulai dengan menghitung variance yang pertama, yaitu material purchase price variance. Nah, dari namanya saja, di sini bisa dilihat bahwa variance ini terjadi karena adanya perbedaan harga pada saat pembelian. Jadi, purchase price variance yang terjadi karena adanya perbedaan harga aktual dan juga harga standar pada saat pembelian. Jadi, untuk membandingkannya, kita akan membandingkan actual price dengan standard price dikalikan dengan kuantitas aktual yang dibeli. Untuk soal tadi, actual quantity purchase-nya adalah 10.000 dan juga untuk actual price-nya 7,44 dan standard price-nya 7,50, sehingga selisih dari actual price dan standard price ini adalah minus 0,06 dikalikan dengan actual quantity purchase-nya, maka variance-nya dapat minus 600 atau favorable. Nah, di sini dia minus menunjukkan bahwa dia favorable. Kenapa favorable? Karena kuantitas yang kita beli itu harga aktualnya lebih murah daripada harga yang kita standarkan, sehingga itu menguntungkan bagi kita, sehingga favorable. Dan minus ini menunjukkan bahwa di jurnal dia akan berada pada kredit atau sama dengan gain. Kemudian untuk material price usage variance, yaitu kalau tadi material price purchase itu terjadi pada titik pembelian, sedangkan variance ini terjadi pada titik penggunaan. Jadi adanya perbedaan harga untuk kuantitas yang digunakan. Kalau tadi yang dibeli, maka yang ini yang digunakan. Jadi kita akan membandingkan actual price dan juga standard price dikali dengan aktual kuantitas yang digunakan. Kuantitas aktual yang digunakan berdasarkan data tadi adalah 9.500, kemudian selisih harga sama seperti yang sebelumnya, yaitu minus 0,06 dan dikalikan hasilnya minus $570, yaitu variance yang favorable untuk perusahaan. Kemudian materials inventory variance. Nah, ini berbeda dengan variance lainnya yang membandingkan kondisi aktual dengan kondisi standar. Tapi untuk materials inventory variance ini membandingkan
actual quantity purchase atau kuantitas yang aktual dibeli dengan kuantitas aktual yang digunakan pada standar price. Jadi membandingkan aktual yang dibeli dengan aktual yang digunakan. Aktual yang dibeli kuantitasnya tadi 10.000, kemudian aktual quantity use-nya 9.500, selisihnya 500, dikalikan dengan standar price-nya 7,5, maka dapatnya 3.750 variance-nya, yaitu unfavorable. Kemudian ada materials quantity variance. Nah, materials quantity variance ini dia dihitung dengan mengurangi atau selisih dari aktual kuantitas yang digunakan dengan kuantitas yang distandarkan pada standar price. Nah, aktual quantity use-nya kan tadi 9.500, sedangkan standar kuantitas alloy-nya itu 9.336, sehingga selisihnya ada 194 dikalikan dengan standar price-nya, sehingga mendapatkan variance-nya yaitu sebesar $1.230, dan ini adalah kondisi yang unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena kuantitas aktual yang digunakan itu melebihi dari yang kita standarkan, jadi pasti cost-nya itu bakalan lebih besar dari yang distandarkan, sehingga itu unfavorable bagi kita atau perusahaan. Pada bagian saya akan mencoba menjelaskan mengenai standar costing, direct cost, lebih tepatnya ke direct labor variance. Pada direct labor variance terdapat dua variance. Yang pertama, labor efficiency variance. Terjadi saat ada perbedaan antara labor hour actual dan labor hour standar pada tarif standar dengan formula atau rumusan sebagai berikut, yaitu standar rate dikali gap selisih antara actual work hours dan standard work hours. Yang kedua, labor rate variance terjadi saat ada perbedaan antara tarif aktual dengan tarif standar dengan rumusan sebagai berikut, yaitu actual work hours dikali gap selisih actual rate dengan standard rate.
Untuk lebih mudah memahami, baiknya kita mencoba dengan ilustrasi soal supaya lebih mudah dipahami ya. Telah disajikan data sebagai berikut dengan data aktual dan data standar. Dengan actual hours work itu dia 1.632 jam, dengan pembayaran per jamnya itu sekitar $12,50. Sedangkan untuk standarnya kita mempunyai data standar hours allowed for actual productions, dia mencapai 1.504 jam dengan standar per hour atau pembayaran per jamnya sekitar $12. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat gap ya antara aktual dan standar. Dengan aktual yang lebih tinggi dapat dipastikan bahwa nanti ini akan bersifat unfavorable. Nah, untuk step pengerjaan yang pertama, kita mencatat aktual payroll-nya ya. Aktual payroll ini didasarkan pada apa yang terjadi ya, aktualnya ya, dengan harga $12,50 dikali dengan 1.632 jam. Kita mendebit payroll dan mengkredit akun payroll. Nah, selanjutnya kita mendistribusi daripada payroll tersebut dan mencatat variance. Oke, untuk distribusi payroll, pertama kita harus mendebit daripada akun WIP atau work in process dengan standar yang ada. Dengan harga $12 dikali dengan jam aktual itu 1.504, ketemu ini 18.048. Selanjutnya kita mengkredit payroll sesuai dengan tujuan kita, itu distribusi payroll. Sesuai dengan yang data di atas, 12,50 dikali dengan 1.632 dengan data aktual. Ini mencapai 20.400. Nah, karena terjadi gap antara WIP dan akun payroll, maka kita harus mencari akun penyeimbang guna untuk menyeimbangkan antara debit dan kreditnya. Yang pertama kita beralih ke labor variance. Sesuai dengan tadi rumus atau formulanya, yaitu gap antara harga aktual dan harga standar dikali dengan jam aktual, yaitu 1.632 jam dikali selisih antara $12,50 dengan $12, itu mencapai 816 kita debitkan. Lalu beralih ke labor efficiency variance dengan rumusan pada tarif standar dikali dengan gap antara jam aktual dan jam standar, yaitu $12 dikali dengan 1.632, $12 dikali dengan selisih atau gap antara jam aktual yaitu 1.632 dan jam standar yaitu 1.504, mencapai 1.536. Oke. Seperti kata saya tadi bahwa di sini aktualnya dia lebih besar. Untuk itu kita memastikan bahwa akun-akun variance ini akan menjadi penyeimbang daripada akun debit. Yang artinya ini mencapai posisi unfavorable ya. Karena dengan standar yang ada justru malah waktu produksinya itu melebihi daripada apa yang sudah distandarkan begitu.